jam 5 kita akan open gate. Semoga semuanya lancar, harapan dan tujuan kita tercapai malam ini. Pokoknya gue pengen semuanya ketawa, gue pengen semuanya senang, gue pengen semuanya bahagia, gue pengen semuanya apapun yang terjadi kita ketawa. Youth proaktif. Selamat sore teman-teman. Selamat Hari Anti Korupsi. Kami bosan jadi negara dunia ketiga. Bosan, kami bosan jadi negara dunia ketiga. Tak mungkin jadi negara maju jikalau korupsi ada. Di musik ini ada ya konten untuk tentang anti korupsinya, tapi kita sampaikan dengan cara kita. Jadi nanti yang nonton Morfem lo bisa stage diving, bisa mosting, tapi pulang lo tahu bahwa message yang kita sampaikan nyampe ke kepala lo dan lo kan bisa nyampein ke teman-temannya. Asik. Yang dulu zaman dulu korupsi udahlah. Nah sekarang udah mulai dari kita sekarang nih, dari muda-muda itu di stop. Lu pernah lihat slogan pajak tuh di Sudirman gitu? Bayar pajak awasi penggunaannya. Lu pernah lihat? Pemerintah lu nggak pintar-pintar amat lah. Iya. Tukang beca aja yang katanya bego, itu ngerti konsep. Kalau kita yang bayar, dia yang genjot, kita yang duduk. Dia ngerti. Ya, pemerintah lu tuh cuma kayak joki 3-in-1 lah. Udah yang kita yang bayar, dia yang duduk di belakang. Tuh pemerintah. Gitu doang. Sekarang suruh wajib lapor pajak. Ngapain coba lapor pajak? Ngapain? Gua dulu karyawan, gua tahu gua taat pajak. Tahu dari mana? Kalau setiap lihat slip gaji itu ada potongan pajak ya. Gua udah tahu, gua udah bayar pajak. Jadi duit udah diterima. Buat apa gua wajib lapor pajak? Jadi ceritanya adalah Departemen Pajak udah terima duitnya setiap bulan dari setiap orang. Dia kumpulin. Terus akhir tahun dia nanya, duit udah terkumpulin. Ayo kumpul. Ngaku nih punya siapa? Hah? Gua kasih tahu punya siapa? Yang pasti bukan punya lo aja. Permasalahannya kalau lu terima duit 100 juta, lu store ke negara 100 juta nggak? Itu yang lo lapor ke gua lapor ke lo. Polisi jauh lebih banyak daripada dokter. Sekarang buat apa? DC is to protect us. Protect us from what? From crime. What crime? Do you know what makes crime? Ada orang, anaknya sakit, dia nggak bisa bawa ke dokter, besok dia harus rampok rumah orang. That's what makes crime. Crime stopper doesn't stop crime. Crime stopper doesn't stop crime. Do you know what stop crime? Prosperity. That's what stop crime. Well, for everything, that's what stop crime. Yang paling enak jadi pemerintah di negara beragama. Lo tau kenapa? Karena kalau rakyat melarat, pemerintah tuh tahu pasti rakyatnya nyalain Tuhannya, bukan nyalain pemerintahnya. Itu dia kenapa orang-orang masih ngaji, doa-doa, semoga jangan ada bencana lagi, banjir bukan bencana kan? Banjir pemerintah lo bikin got gak bener, bukan salah Tuhan lo. Ada orang kelaparan, itu bukan salah Tuhan lo gak ngasih makan, pemerintah lo distribusi pangan gak bener, itu loh. Ada. Lo pikir gak? Kayak kita nih semua, ya, kita kerja. Gue lahir di Jakarta, gue sekolah di Jakarta, kerja di Jakarta ya, bayar pajak buat Jakarta, bangun Jakarta. Gue gak mampu beli tempat tinggal di Jakarta. Ngamuk, tempat tinggal gue di pinggir Jakarta. Tapi lihat, lu lihat di Jakarta, di daerah Jakarta Pusat, banyak orang kaya, rumahnya gede-gede. Kok dia bisa di situ? Gue jujur seumur hidup gue kerja, gue harus tinggal di Jakarta di pinggiran, men. Harus ngutang. Kok dia bisa di tengah Jakarta dan gede ya rumahnya? Ya pasti curang. Lu hidup di dunia yang jujur harus ngutang, yang kaya itu curang, kan? Ya. Nah, di mana curangnya? Orang-orang yang tengah ini. Nah, curangnya kong kali kong sama siapa? Kong kali kong zaman Jepang, kong kali kong zaman Belanda, atau mungkin juga Orba. Ya, balikin, nah itu mesti duit gue. Orang bilang kehidupan sempurna itu nanti ada di surga, nanti. Dan kita akan bahagia semua. Fuck surga menurut gue. Yang penting tuh ada neraka, gue pengen lihat orang-orang ini diapain di neraka. Gue senang membicarakan keresahan. Jadi kalau emang di kondisi tempatnya banyak yang berkorupsi, ya boleh aja diomongin, dan itu harus diomongin. Kalau nggak akan ada perubahannya. Acara anti korupsi, lu kira ini ulang tahun? Lu kira anti korupsi harus tiap tahun aja gitu? Oke, sekarang tanggal 9 Desember anti korupsi. Setelahnya korupsi aja. Bukan jadi pembelaan gitu, kayak bapak kok korupsi sih? Sekarang tanggal berapa? 1 Januari, bukan 9 Desember kan? Iya. Lu korupsi dong. Lihat korupsi gak usah bukti-bukti pakai acara gini, lu lihat tinggal keluar rumah, lihat trotoar, anjing rusak banget, korupsi nih bangsat. Lu naik bus, anjing bangsat, korupsi ya. Atau lu tinggal di negeri seindah ini, tapi lu gak bahagia. Itu lo bukti korupsi lo.
punya duit, kenapa? Karena gue mau jalan lewat trotoar, anjing trotoar rusak, tuh gue mesti naik motor macet mesti nitipin motor gue naik kereta telat mulu. Kereta telat mulu karena apa? Karena korupsi. Jadi gue gak dapet duit, gak bahagia karena apa? Karena korupsi, ujung-ujungnya duit juga, korupsi juga. Ada yang setuju gak sih kata korupsi itu terlalu overrated zaman sekarang? Jadi kayak gak ada maknanya. Woi, dia korupsi. Oh, oke, so what? Nanti juga akhirnya bebas kasusnya. Oh iya sih. Ya, jadi kayak apa ya? Kayak udah 3 tahun pacaran bilang I love you. Ya. Nggak gitu, I love you. Oke. Sip. Love you tuh. That's good. Makanya kata korupsi itu udah overrated, ganti aja si bangsat nyolong duit gitu ya. Mau nanti kasusnya ngeluap apa enggak, paling enggak bapak lu koruptor ya? Oh iya. Atau biasanya ada ya, teman gue tuh bapaknya koruptor. Bapak lu koruptor ya gitu? Iya, oh kasihan. Wah, bapak lu tuh koruptor bangsat gitu. Bapak lu tuh nyolong duit gitu, kenapa kasihan? Musibah ini, musibah tai lu gitu. Bapak lu tuh yang kayak gitu, musibah tuh banjir, tsunami. Korupsi tuh bapak lu, ya ada proyek. Bapak lu kayak gitu, musibah. Salah satu yang membuat ini hancur semua, yang tadi kita bisa lihat bukti korupsi segini banyaknya adalah karena salah satu buktinya kita bisa public transportation. Gue mau ngomongin kereta sih. Di sini ada yang naik kereta, banyak. Oke, good, we're a good team. Jadi gini, kereta sekarang lagi masalah mulu kan, kayak bangsat kalau public transportation my ass. Your public transportation itu bulu jembut. Public transportation. Lu tahu kenapa? Sekarang jadwalnya hancur, semua fasilitas AC hancur. Dan kenapa sih ini korupsi dan kan? Dan lu tahu apa? Kereta dapat penghargaan sebagai public service terbaik. Public service terbaik. Ini yang ngasih mau dapat rekor muri. Sebagai pemberi service terbaik dengan tak masuk akal. terus ini terbaik di antara apa? Terbaik di antara Kopaja Bus. Iya, terbaik di antara terjelek. Kayak lu apa? Lu termaco di antara Olga Saputra atau Robin Onsu, ya lu termaco apa untungnya kayak gitu. Terus tau gak? Baru turun kereta mereka ngomongnya apa? Gua gak masalah sih baru turun kereta, masalah mereka ngomongnya apa? Ada telah sampai stasiun Bogor. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan kereta api. Gua lagi jalan, kepercayaan. Lu pikir gue percaya sama kereta ini? Lu pikir gue dan ribuan orang di sini percaya sama lu? Ribuan orang di sini tau gak mereka ngomong apa? Mereka ngomong, aduh terpaksa ya kita naik kereta. Ini macet kalau naik bus gitu. Mereka terpaksa main, gak ada pilihan. Dan lu sekarang bilang, terima kasih atas kepercayaan Anda. Kepercayaan seolah-olah kita akan, kereta aku kan selalu memilihmu. Jangan lancar kamu banget, jangan memilihmu. Tapi kita gak ada pilihan. Mungkin gue tahu semua anak muda pasti ingin kelihatan berbeda di antara yang lainnya. Ada yang beli bajunya beda, bajunya aneh-aneh. Ada juga yang, gue selera musiknya beda, gue hipster lo nggak. You know what's the real hipster right now? The real hipster is you say no to corruption, okay? So stay away from it and peace. Ganyang koruptor. Siapa yang korupsi? Siapa koruptor? Lo pernah nanya nggak sama mereka gitu? Ternyata mereka nggak tahu, men. Mereka nggak tahu siapa yang korupsi. Mereka nggak tahu apa yang dikorupsi. Itu sama aja kalau nanya ke demonstran yang cuma 20 orang gitu, misalnya di Bundaran HI atau di depan gedung DPR, 20 orang kata hidup rakyat, hidup rakyat. Siapa yang kita lawan hari ini teman-teman? Hidup! Apa agenda kita hari ini teman-teman? Hidup! Kalau belum mati namanya nikah apa? Hidup! Lo mau jadi orang kayak gitu? Nggak mau kan? Lo harus tahu apa yang lo perjuangkan. Musuh lo siapa gitu kan, dan biasa orang tuh nggak mau sebut nama, bahkan udah jadi vonis hukum misalnya di tersangka atau terdakwa, tapi nggak mau sebut nama. Oh pejabat yang itu, pejabat yang ini gitu, nggak berani sebut nama. Padahal udah ada kasus hukumnya. Kenapa? Katanya iya soalnya kita malu, mereka malu-malu untuk nyebut namanya, kata nggak enak. Kenapa lo malu? Yang salah mereka bukan lo, harusnya mereka yang malu, bukan lo untuk nyebut nama mereka. Jadi kenapa nggak kita bilang aja kan, kita urutin aja misalnya tersangka kasus cek pelawak Nur Baiti, sebut aja namanya gitu kan. Siapa lagi? Terdakwa kasus Wisma Atlet Angelina Sondang gitu, sebut aja namanya, jangan pejabat yang itu, pejabat yang ini gitu kan. Ingat, yang harusnya malu bukan lo, yang harusnya malu mereka.
Kita ngomongin soal pembunuhan Munir. Kasus Munir ini sebenarnya sudah selesai kan di pengadilan gitu, tapi kita semua nggak puas. Katanya pelakunya namanya Polikarpus dan banyak orang cuma oh iya ada Polikarpus salah. Lo nggak bertanya gitu ada satu yang aneh di dalam kasus ini? Kenapa nama pembunuhnya Polikarpus? Kalau menurut buku panduan Murders for Dummies, man, ya. Kalau buku panduan itu, kalau lo mau nyari eksekutor itu jangan yang mencolok perawakannya, jangan mencolok postur badannya, jangan mencolok mukanya, dan yang paling penting jangan mencolok namanya. Nama lo nggak boleh aneh-aneh, man. Lo kalau jadi penjahat, nama lo nggak boleh aneh-aneh. Makanya zaman dulu penjahat namanya simbol-simbol, man. Ya, Sigit, Bambang, Tommy, simbol-simbol namanya nggak ada simbol. Sebenarnya medium seni apapun bisa dipakai untuk menyampaikan pesan. Kebetulan kenapa lewat stand up comedy karena humor komedi adalah satu cara yang paling mudah untuk bisa menarik perhatian. Jadi begitu kita dapat attention dari mereka, kita bisa injeksi pesan-pesan dan berbagai informasi lainnya. Yang kira-kira kalau kita langsung ujuk-ujuk langsung kita kasih plek-plekan gitu kan, belum tentu anak-anak muda mau dengerin. Tapi kalau kita bisa menarik perhatian mereka, disitulah bisa kita selipkan pesan-pesan yang ingin kita masukkan. Ateis itu nggak bisa memberikan apa yang agama berikan. Agama tuh memberikan hope, harapan. Harapan terhadap suatu kehidupan setelah kita mati. Ateis nggak bisa jawab itu. Kalau namanya buat beberapa orang kehidupan setelah kematian itu memberi jawaban yang melegakan. Ada hope, setelah mereka mati ada kehidupan seperti surga dan juga tentu neraka ya. Tapi tidak gelap, bleak, hitam seperti yang dijanjikan oleh para ateis. Jadi agama tuh menghasilkan hope. Masalah benar atau enggak nanti ada afterlife, ada kehidupan setelah kematian, itu soal nanti. Hope juga diberikan sama acara ini, anti corruption. Habis acara ini korupsi hilang, ya itu kan hope aja gitu loh. Tapi masalah jadi atau enggak, gue sih lebih baik percaya agama dibanding itu sih. Terus habis itu kalau ngomongnya PNS tuh kenapa sih identik dengan korupsi? Apa koruptor tuh sebenarnya jelek? Enggak. Koruptor itu bukan hal yang sebenarnya kalau dipandang itu secara negatif terus, enggak sebenarnya. Kenapa korupsi terjadi? Karena ada beberapa PNS memiliki jiwa entrepreneur yang terlalu dahsyat. Nggak bisa lihat duit dia, men. Kalau lihat duit dia, nggak bisa lihat duit dia. Kalau lihat duit diem dikit, ini lebih baik masuk kantong gua atau gua putar lagi kayak gitu aja sebenarnya. Gua pribadi itu gimana ya? Dibilang anti korupsi ya enggak. Karena gimana pun juga, entah gimana ini terbukti atau enggak, gue tuh hidup besar, masa kecil gue itu waktu Orde Baru. Waktu Orde Baru dulu ada SD-SB dan Porkas. Dan salah satu yang orang tua gue itu dari salah satu instansi yang terkait. Dan lu bayangin, waktu itu kalau mau dibilang apakah bokap gue melakukan penyelewengan atau enggak, kayaknya sih enggak. Tapi kaya. Kenapa gue tahu dia nggak kenapa-napa? Murdiono-nya aja nggak kenapa-napa, itu bukan gue baik-baik aja. Lu ada yang percaya di sini akan ada presiden non-muslim? Kalau Amerika itu gue kasih tau ya, jadi presiden kulit hitam. Pertama kali pemilihan presiden di Amerika itu 1700, kalau tidak salah 89 nih. Sekarang tahun 2000, enggak, dia waktu kepilih itu tahun 2008, itu baru tahun itu Amerika punya presiden kulit hitam. Berapa? 200 tahun lebih baru punya kulit hitam. Lu yakin bakal ada presiden non muslim suatu saat di Indonesia? Yakin? Ini hope ya? Yakin? Ini hope? Lu yakin? Kalau gue sih lebih yakin abis ini korupsi sih tuntas ya abis ini sih. Gue sih lebih yakin itu. Sebenarnya sih untuk aware dari perilaku korupsinya tuh tidak terlalu mendesak ya, lebih baik yang diperhatikan sama anak muda tuh bagaimana nilai-nilai kejujuran itu sebenarnya sangat penting. Jujur, berani, kata-kata seperti itu sendiri dulu, yang penting ditanamkan ke diri kita. Nanti kemudian berikutnya insya Allah sih kayak aware dengan korupsi itu akan ngikut sih kalau mamanya nilai-nilai seperti itu udah dipegang teguh, kira-kira seperti itu aja. Menjual janji-janji demi kursi, lihat saja 5 tahun lagi kalau dia sudah dapat kursi, tidak akan ingat lagi akan janji-janji korupsi, kabur ke luar negeri, beli kerudung merek LV. No, Bayati. Ganti channel ketiga
ada orang pakai peci mengajarkan ayat-ayat suci. Katanya tidak penting materi, tapi dia sendiri membaca dari gadget mahal buatan luar negeri. Apple iPad keluaran terkini yang mungkin dia beli di Roxy dari politisi yang tadi. Bukan Ustadz Jeffrey. Bukan juga dai yang istrinya dia tinggalkan untuk Teh Riri. Tapi kabarnya sudah balik lagi. Channel keempat, ada Presiden RI, suami Ibu Ani. Ganti. Selesai ini ya. Channel kelima ada sepak bola luar negeri, Liga Italia, liga yang sangat dinikmati. Tidak seperti liga dalam negeri yang miskin prestasi. Maklum yang ngurus juga politisi sambil jualan pulsa di Roxy. Channel keenam ada kartun luar negeri. Ini dia yang aku cari-cari. Ada Mickey Mouse dan kekasihnya Minnie dan Donald Bebek dan kekasihnya Daisy. Mereka sedang berdansa-dansi dan aku suka sekali. Mulai terpaku aku menikmati, tapi temanku sudah selesai mandi. Kini giliranku untuk mandi, karena kami semua harus pergi mencari rezeki. Maklum kami cuma kuli, bukan anak-anak Abu Rizal Bakri. Kita bicara soal korupsi. Korupsi ini luar biasa sekarang. Luar biasa. Tapi kita tidak boleh membenci koruptor katanya. Benci korupsi, jangan benci koruptornya. Benci kelakuannya, jangan benci pelakunya. Mana bisa? Kelakuan dan pelaku tidak bisa dipisahkan, betul? Apakah bisa gue bilang sama istri gue, Mama aku selingkuh, jangan benci aku, benci perbuatanku? Ini enak banget, tapi jangan benci aku ya. Nggak bisa dong. Dan korupsi itu selalu diidentikan dengan kata-kata sunat. Penyunatan subsidi, penyunatan dana masyarakat. Gue nggak setuju, karena sunat itu cuma diambil ujungnya doang sedikit. Korupsi sekarang berpuluh-puluh miliar, beratus-ratus miliar, besar sekali kan? Kalau ibarat sunat itu dipotong sampai pangkalnya, men. Udah punya gue cuma segini lagi kan. Dengan adanya korupsi, banyak proyek-proyek yang mengada-ngada. Sepertinya biasa aja, tapi mengada-ngada kalau kita telisik. Ada IKTP, elektronik KTP. Elektronisasi dalam pembuatan KTP. Komputerisasi dalam pembuatan KTP. Mengada-ngada. Apakah sebelum yang sekarang tidak dikomputerisasi? Apakah lu datang ke lurahan lalu datanya disimpan di buku tamu? Enggak. Di komputer kan? Diprosesnya pakai komputer. Apakah pakai mesin tik? Enggak. Itu mengada-ngada. Di Jakarta ada monorail. Baru jadi tiang doang ditinggalkan. Iya kan? Lalu kita menggugat. Dan politisinya bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa apanya? Itu kalau lu dokter bedah dibedah, nggak dijahit lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biarkan koruptor-koruptor ini boleh dia punya banyak uang, tapi dia tidak punya posisi yang terhormat di masyarakat gitu. Karena percuma kalau misalnya dia banyak uang juga kan, dia bisa nyumbang ke masjid, bisa nyumbang ke gereja, bisa jadi dermawan kemana-mana. Tapi kalau nggak ada yang nerima juga, dia seolah-olah kan nggak punya tempat gitu. Dan menurut saya itu efektif banget gitu, efektif banget sanksi sosial yang seperti itu. Ngurus KTP pengen cepat, suap, ditilang, suap, kayak gitu-gitu. Walaupun uang pribadi bukan uang negara, tuh sebenarnya bibit-bibit korupsi juga gitu. Komik-komik yang tadi itu banyak sekali yang menyindir-nyindir tentang korupsi, tapi itu diperhalus, tapi tidak terlalu mencolok dia, menuduh atau apa, tapi dia mengkritik bagaimana aja. Itulah kecerdasan para komik-komik. Packagingnya ringan dan bisa diterima sama kalangan-kalangan yang generasi muda. Melalui komedi tuh segala sesuatu yang berat bisa jadi ringan. Dari para komik stand tadi, aku paling suka sama Kukuh. Alasannya mungkin tadi dia kata-katanya banyak yang agak kasar kan. Fuck apa-apa, tapi buat aku jangan nutup mata lah. Anak muda zaman sekarang sudah sering kan ngomong kayak gitu. Itu tuh realitas kita banget gitu. Dari hari ini yang didapat adalah bahwa korupsi itu ternyata di Indonesia udah dianggap sebiasa itu, dan harus ada sesuatu yang dilakukan supaya korupsi itu nggak lagi dianggap sebiasa itu dan orang-orang jadi sepermisif itu untuk para koruptor.